Baik, pemirsa, selamat siang. Kembali saya berada di kantor desa Montrado, ingin mau melakukan peliputan terkait dengan kegiatan atau pembangunan apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah desa Montrado di masa pandemi ini. Dan saya sudah ada di depan kantor desanya. Kita akan masuk ke dalam, kita melihat aktivitas atau kegiatan mereka di hari Jumat ini apa saja. Nah, baik, saya sudah berada di ruangan. Ini adalah ruang pertama yang dimana bisa terpantau ada ruang BPD di sebelah kiri saya, ya, dan ada poster Pak Kepala Desa Pak Samani Desa Montrado, ya, dengan visi misinya terpampang di sini. Kita akan masuk ke dalam lagi melihat pelayanan apa saja yang sedang mereka kerjakan. Baik, saya sudah berada di meja pelayanan, ya. Selamat siang Bu, apa kabar? Salam Corona. Ya, saya mau tanya di pelayanan ini Bu, kebutuhan apa saja yang paling banyak yang Ibu layani kepada warga di masa pandemi ini? Apa KTP, KK, atau surat bepergian atau akte kelahiran? Surat pengantar KK dan akte kelahiran Bu, ya. Halo Bu, yang di depan sana yang sana. Salam Corona. Sehat selalu Bu? Sehat. Iya. Baik, pemirsa, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan staf pemerintah desa Montrado, dan mereka sudah menjelaskan bahwa di masa pandemi ini pelayanan yang paling banyak mereka layani dari warga adalah keterangan untuk membuat KK dan akte kelahiran, dan mereka sudah menjelaskan bahwa mereka melayani dengan baik dan tidak memungut Rp1 pun dari warga ketika warga datang untuk mengurus segala persyaratan surat-suratnya. Dan kita akan lagi masuk nanti ke dalam, kita lihat ruang sekdes. Ya, saya sudah berada di ruang sekdes ini. Pak Sekdes, selamat siang. Selamat siang Pak. Salam Corona. Salam Corona. Apa kabar? Apa yang sedang Pak Sekdes kerjakan nih? Ya, kita lagi membuat undangan Pak. Siap. Iya. Undangan ke warga, ya? Iya Pak. Undangan apa ini, Pak Sekdes? Ini undangan pemberitahuan Pak. Pemberitahuan tentang situasi pandemi COVID sekarang. Oh, pemirsa, Pak Sekdes sedang bertugas di ruangannya, dan saat ini kami datang dan sedang melihat beliau sedang membuat surat undangan pemberitahuan kepada warga dalam masa pandemi ini supaya seluruh warga desa Montrado ini mentaati protokol kesehatan dan mereka tetap melaksanakan 5M agar supaya kita secara bersama-sama memerangi penyebaran virus COVID-19. Pak Sekdes, namanya siapa? Pak Butet Pak. Pak Butet. Baik. Pak Butet, terima kasih sekali, salam Corona. Nah, demikian keterangan Pak Sekdes. Ya, pemirsa, saya sudah ada juga di ruang keuangan ini. Kita akan masuk nanti melihat apa saja yang mereka kerjakan di dalam ruangan ini. Mari, kamera kita lihat. Halo, selamat siang, apa kabar? Salam Corona dulu. Halo. Wow, lagi ngapain kalian nih? Lagi buat laporan keuangan. Lagi buat laporan keuangan. Nah, pemirsa, staf keuangan di desa ini, mereka saat ini sedang melakukan pelaporan keuangan desanya, dan sudah terlihat 2 orang pegawai di desa yang dilengkapi dengan 2 laptop sedang memang menyusun pelaporan atau menyusun anggaran desa mengenai keuangan di desa ini. Nah, kita melihat luar biasa mereka sedang bekerja. Kita langsung nanti menuju ke ruang kepala desanya. Baik, pemirsa, saya sudah pas berdiri di pintu kepala desa, ya, Bapak Samani, Kepala Desa Montrado. Kita akan bincang-bincang dengan beliau di ruangannya. Saya mau menyapa beliau.
Selamat siang Pak Kades. Baik, boleh kami masuk Pak Kades? Baik, terima kasih Pak Kades. Salam Corona Pak Kades. Iya, apa kabar Pak Kades? Baik. Iya. Pak Kades, kami dari Media Poros Indonesia memang datang sengaja siang hari ini ingin mau berbincang-bincang dengan Pak Kades terkait dengan pelayanan Bapak kepada warga di masa pandemi ini. Nah, Pak Kades bisa sedikit memberikan keterangan di masa pandemi ini program atau kegiatan apa saja yang sedang Pak Kades lakukan? Baik, terima kasih Pak. Terkait pelayanan di desa saya di Sementrado tetap berjalan seperti biasa, normal, kita akan melayani masyarakat. Namun demikian kita tetap anjurkan, kita sarankan patuhi 5M ya. Tetap itu melakukan saya 5M ya? Itu kita lakukan ke masyarakat. Karena ini kan kita harus menjaga juga para staf saya yang bekerja, termasuk saat yang pelayanan di kantor Desa Mentrado. Nah, terkait kegiatan di Desa Mentrado, katakanlah penggunaan anggaran tahun 2021, memang sejauh ini kita lebih fokus ke peningkatan ekonomi masyarakat, Pak. Peningkatan ekonomi masyarakat. Ini juga sesuai dengan visi misi Bupati terpilih Bengkayang. Saya sebagai kepala desa tetap mendukung itu. Siap. Nah, karena bagaimanapun Bengkayang adalah daerah kita. Siap. Nah, terus masalah kegiatan di Desa Mentrado ini perlu juga saya jelaskan untuk tahun 2021 kegiatan secara fisik memang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kita hanya ada satu kegiatan, itu pembangunan gedung, bukan pembangunan, ini peningkatan gedung. Itu milik desa. Ini sudah saya serahkan ke BUMDes yang bakal menangani aset ini. Siap. Ini juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Siap. Tapi untuk fisik memang kita hanya satu kegiatan yang bisa kita laksanakan. Nah, terus masalah penanganan COVID di Desa Mentrado, itu kita akan dapat anggaran 8% dari DD. Siap. Dari DD. Ini sudah kita laksanakan. Siap. Nah, kita bangun pos PPKM, kita adakan penyemprotan ke masyarakat, ketentuan masyarakat, kita pemberian masker, itu kita sudah laksanakan. Karena ini anggaran itu 1 tahun. Siap. Sementara jumlah KPM yang ada di Desa Mentrado itu ada 129 129 KPM ya. ya. Dan ini kita sudah salurkan walaupun belum semuanya. Belum semuanya. Nah, tapi saya komitmen karena ini dianggaran 1 tahun ini tetap saya salurkan. Siap. Ya begitu Pak. Baik. Yang kedua Pak Kades, di Mentrado ini kira-kira warga Bapak ini berjumlahnya berapa orang? Kalau jumlah penduduk Desa Mentrado itu 6 ribuan Pak. 6 ribuan. Dengan jumlah kepala keluarga 1.589 kepala keluarga. Wow. Nah tentu kan pasti banyak sekali tantangan-tantangan Pak Kades. Ya, jumlah 6.000 itu bukan gampang dan 1.000 hampir 1.500 kakak itu bukan mudah Pak. Apa saja yang menjadi menjadi tantangan dalam jumlah penduduk yang begitu banyak? Iya, kalau bicara tantangan Pak memang cukup berat sebenarnya. Siap. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, wilayah satu luas. Siap. Tentunya di sini saya kan tidak bisa bekerja sendiri. Siap. Maka di setiap dusun kita punya dusun, punya RT, ini orang-orang ini yang membantu saya. Siap. Berapa dusun? Dusun ada 4, Ada 4 RT ada dusun. 16. RT ada 16. Ya. Jadi RT dusunnya membantu saya Baik. untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, untuk menyampaikan pemahaman di masyarakat. Baik. Akhirnya itu masyarakat saya memahami itu. Baik. Nah, yang terakhir Pak Kades, ini kan masih masa pandemi Iya. ini. Apa yang Bapak mau anjurkan kepada warga Bapak supaya warga Bapak tetap mengantisipasi dan secara bersama-sama kita memerangi pandemi COVID ini? Ya, saya sebagai kepala desa tentunya tetap mengimbau pada masyarakat Desa Mentrado, jaga kesehatan, patuhi 5M, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Kesehatan juga jaga. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat Mentrado. Karena barang ini tanpa bantuan masyarakat juga, kita dari desa hanya menyarankan, menghimbau.
Jadi himbauan itu tidak ada artinya kalau masyarakat tidak mendukung, Pak. Siap. Jadi harapan saya masyarakat sama-sama ayo kita lawan COVID. COVID. Itu saja Pak Kadis? Iya. Baik. Terima kasih. Baik, pemirsa, barusan kita wawancara eksklusif dengan Pak Kades Montrado dengan Bapak Samaani, ya, Bapak Samaani, dan tadi kita semua mendengar, menyaksikan visi misinya, himbauannya, dan progresnya di masa pandemi ini. Bahwa beliau mengatakan untuk tahun anggaran 2021 memang anggaran lebih banyak terfokus kepada BLT, sehingga dalam 2 tahun 2021 hanya satu pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Pak Kades di desa Montrado ini. Dan yang kedua, Pak Kades menyampaikan bahwa di desanya ini ada kurang lebih 129 KPM yang menerima BLT atau bantuan langsung tunai di masa pandemi ini, dan beliau juga berkata sekalipun memang sedang disalurkan, tetapi beliau berjanji dalam waktu 1 tahun ini akan seluruh warganya yang menerima bantuan langsung tunai atau KPM ini tetap mereka terima, sehingga diharapkan warganya tidak perlu risau, tidak perlu panik, tidak perlu harus berkumpul atau berkerumun membicarakan mengenai masalah BLT, karena beliau sudah menyampaikan beliau akan menyalurkan semua, karena memang ini pandemi, jadi perlu bersabar. Dan selanjutnya memang beliau sudah memberikan keterangan secara resmi tadi bahwa pada prinsipnya sebagai kepala desa Montrado, beliau mendukung penuh bahkan melaksanakan apa yang menjadi visi misi Pak Bupati Bengkayang yang saat ini Bapak Sebastian Darwis, atau disebut Pak Darwis, ya. Beliau konsisten untuk melakukan atau mendorong visi misi beliau di desanya, dan Bupati punya visi di era kepemilihannya bahwa semangat dan bangkit bersama, dan ini tentu dimulai dari desa. Oleh sebab itu Bupati berharap seluruh pemerintah desa, seluruh kepala desa harus betul-betul bekerja secara maksimal, ingin mau mengembalikan kejayaan Bengkayang pada masa-masa yang lalu, sehingga Bengkayang tetap terakui, Bengkayang tetap terdepan, Bengkayang bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan lewat wawancara khusus dengan Kepala Desa Montrado, Bapak Samaani, ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah informasi bagi kita semua, dan kita semua bisa memahami kerja atau program Desa Montrado Kabupaten Bengkayang ini. Saya Jeffrey Detanama bersama Poros Indonesia Hebat.